Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Kutanam ID akan berbagi tips tentang bagaimana cara menumbuhkan lavender dari benih. Nah, kali ini kita akan update ya perkembangan lavender dan bagaimana cara menanamnya dari benih. Oke, langsung saja. Lavender merupakan salah satu tanaman herbal yang memiliki bau yang khas gitu, bau yang harum. Dia biasanya dijadikan sebagai pengusir nyamuk dan juga bunganya dijadikan sebagai teh gitu. Jadi bunga lavender itu dia edible flower ya, jadi bisa dikonsumsi. Nah, ini adalah penampakan bentuk biji ya, bentuk benih dari lavender. Nah, seperti ini. Jadi dia berwarna coklat kehitaman ya, dengan sedikit lonjong, dan semua benih lavender ini bentuknya seperti ini. Nah, cara mengenali benihnya yang asli adalah dengan mencium aromanya. Jadi benih lavender yang asli itu dia memiliki aroma yang khas sama dengan daunnya dan bunganya. Nah, sebetulnya yang banyak diekstrak itu sebetulnya dari daunnya, bukan dari bunganya. Karena kalau bunganya jujur itu kurang wangi ya. Kalau misalkan ini daunnya ini tuh wangi banget. Nah, jadi jangan salah pilih ya ketika misalkan kalian membeli benih lavender dari online ya, di toko manapun. Pastikan cium aroma lavender sebelum kalian tanam. Kalau misalkan ada wanginya, berarti itu bisa dipastikan adalah benih lavender yang asli gitu. Nah, cara menanamnya bagaimana? Nah, cara menanamnya gampang saja. Seperti ini, tinggal di taburkan saja. Ini aku taburkan ke yang sudah jadi aja ya sebagai contoh. Nah, dia tidak boleh ditimbun lagi karena lavender itu memerlukan cahaya untuk proses sprouting atau perkecambahan. Jadi nanti tinggal disiram saja 1-2 hari sekali ya. Jadi pastikan tanahnya tetap lembab. Nah, disimpannya di mana? Di tempat yang ternaungi namun masih terkena cahaya matahari. Nah, baiknya sih terkena cahaya matahari pagi saja ya kalau untuk pembibitan. Nah, ini lavender vera, salah satu lavender yang dia dari jenis lavender English ya. Ini ditanam tanggal 19 bulan 6 2021, sekarang tanggal 21 bulan 8. Jadi sekitar 2 bulan ya. Nah, 2 bulan itu baru seperti ini. Dia baru ada 1 2 3 4 5 sekitar segini ya, sekitar 8 daun sejati. Nah, ini termasuk cepat karena rata-rata lavender itu memerlukan waktu sprouting ya atau perkecambahan selama 1 bulan. Nah, jadi kalian jangan khawatir kalau misalkan baru 2 minggu itu belum ada penampakan ya. Untuk lavender itu nggak apa-apa karena memang dia normalnya 1 bulan. Nah, ada yang tanya juga, lavender itu berapa lavender itu harus gimana sih? Apa harus dikulkasin dulu gitu? Apa harus dimasukin ke tempat yang dingin dulu? Si bijinya nggak perlu ya. Jadi langsung ditanam aja tanpa dia ditabur lagi atau ditutupin lagi dengan media tanam gitu. Karena dia memerlukan cahaya. Nah, ini adalah lavender yang berusia sekitar 5 bulan ya, ditanam tanggal 4 bulan 3 2021. Nah, ini 4 bulan 5 bulan ya. Jadi lama kan? Jadi jangan usah aduh kok tanaman lavender saya nggak tumbuh-tumbuh ya, atau aduh kok lama ya. Memang lama, jadi karena si lavender ini salah satu slow grow ya. Jadi dia memang lambat pertumbuhannya. Nah, selain itu apa sih media tanam yang digunakan? Nah, media tanam yang digunakan itu bisa tanah biasa, topsoil, terus campuran sekam bakar, sekam mentah, kokopit, kompos, sama ini batuan ini perlite ya, supaya dia tetap poros gitu. Nah, banyak yang sudah menanam lavender gitu kan.
tidak dari benih tetapi dari bibit. Nah, bagaimana sih perawatannya? Sama aja gitu. Tapi ketika kamu membeli lavender di tempat yang dingin, misalkannya Lembang atau Ciwidey, dia memang tumbuh baik. Tetapi kalau misalkan dibawa ke Jakarta atau Jabodetabek khususnya yang areanya panas, itu tuh bakal mati biasanya karena dia stres. Nah, kamu harus membeli vitamin B1. Jadi ada vitamin khusus supaya dia tidak stres. Cari aja di Tokopedia atau Shopee vitamin B1 untuk tanaman. Nanti langsung ada. Biasanya harganya sekitar 20 sampai 70 ribuan. Gitu. Nah, tiba-tiba lavender saya mati. Kenapa sih? Nah, lavender mati disebabkan beberapa hal. Pertama, karena dia kepanasan, memang terlalu panas gitu ya, dan tidak lembab. Yang kedua adalah dia terlalu lembab, jadi dia tuh akan mengering dengan sendirinya. Nah, tetapi yang salah adalah kita langsung membuangnya. Sedangkan dia itu kalau misalkan akarnya masih sehat, dia tuh bakal bagus lagi. Nah, ini salah satu contoh lavender umur sekitar 2 tahun. Dia udah mati. Sebetulnya dia udah mati. Udah saya potong tuh. Ini dipotong ya, dipangkas semuanya. Karena saya lihat di beberapa channel YouTube luar negeri kalau mereka sudah panen lavender tuh harus dipotong, makanya saya coba potong. Nih, ini potong. Ini tuh. Ini adalah sisa potongannya ya. Sisa potongannya. Itu. Nah, dia dibiarkan saja, terus ya biasa dirawat ya. Tanahnya biarkan lembab tetapi relatif kering. Jangan sampai terlalu becek gitu. Pastikan si drainasenya bagus. Nah, itu nanti 2 sampai 3 bulan tuh bakal tumbuh lagi seperti ini. Nah, ininya batang-batang yang kayak gininya kamu bisa stek. Nah, bisa stek air maupun langsung ditanslep ke media stek. Nah, media stek yang bagus apa sih? Kalau aku biasa pakai Sphagnum pitmos ya. Jadi lumut yang hasil dari pelapukan lumut ya. Ini kayak ini nih. Itu medianya juga pakai Sphagnum pitmos, tapi bisa juga sih kalau untuk pembenihan pakai media tanam biasa juga bisa. Gitu. Nah, kalau untuk stek dia biasanya harus steril ya. Karena kan kita melukai si batang tanaman yang ini. Nah, suka ada ketipu antara lavender asli dan lavender palsu. Lavender asli itu dia aromanya harum. Ininya nih. Aromanya harum. Nah, kalau lavender palsu dia itu disebut angelonia ya sebetulnya, jadi bukan lavender. Itu tuh nggak ada harum-harumnya sama sekali. Jadi pastikan kalau misalkan kalian dimanapun ya saat mau membeli lavender itu tuh diginiin aja, disentuh lalu dicium aromanya. Kalau misalkan dia wangi itu lavender asli, kalau misalkan dia nggak wangi berarti itu bukan lavender. Itu. Nah, si lavender ini akan berbunga pertama kali ya kalau selama pengalaman itu 2 tahun ya. 2 tahun awal kalau ditanam di dataran rendah. Kalau misalkan ditanam di dataran tinggi atau yang dingin ya, daerah dingin, itu tuh 1 tahun sudah bisa berbunga gitu. Seperti itu ya. Terus untuk ukuran pot itu dia kalau aku pakai yang 12 cm ya, ini 12 cm. Ada juga di sana sebentar. Tuh yang di atas itu. Yang itu pakai pot 25 cm, dia tinggi sekali. Nah, untuk jenisnya lavender itu macam-macam ya, tetapi yang paling membedakan adalah ini English lavender sama Lavandula dentata atau French lavender. Nah, si French lavender itu ada juga yang kayak gini bentuknya, hanya dibedakan bentuk bunganya saja. Nanti akan aku ini ya bentuk bunganya, bentuk bunga French lavender dengan English lavender, perbedaannya apa. Nah, untuk wanginya yang mana sih? Paling wangi yang mana gitu kan suka ditanya. Nah, paling wangi itu adalah nggak ada yang paling wangi ya. Dia biasa saja sih, nggak terlalu mencolok wangi banget gitu. Yang itu biasa banget, nggak, semuanya sama aja gitu. Jadi kadang mungkin mereka terlalu melebih-lebihkan sih untuk wanginya. Ada katanya kan yang Gold Creek atau inilah itulah, itu tuh enggak ya. Jadi enggak
nggak sesuai ekspektasi sih menurutku. Biasa aja wanginya, maksudnya wangi tapi nggak terlalu berbeda antara lavender English, lavender French, lavender Itali gitu. Itu tuh sama aja wanginya ya. Dan ini menurut pengalamanku bertanam lavender mau hampir 4 tahun. Nah oke. Jadi kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, boleh langsung tanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga berikan pertanyaan-pertanyaan. Dan kalau misalkan kalian masih bingung terkait lavender, langsung saja boleh ditanyakan di Instagram @kutanam.id. Oke. Jadi sudah paham kan? Terima kasih.